Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenda Dwi Astuti, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model ID dan analisis model ID. Yang pertama yaitu pengertian model ID. ID yaitu salah satu model pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana serta mudah dipelajari. Di sini ID mempunyai 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Menurut langkah-langkah pengembangan produk, model ID bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk, seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. ID ini muncul sekitar 1940-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Selanjutnya yaitu analisis model ID. Analisis adalah tahapan pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang pengembang pembelajaran. Analisis adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh pendidik yang dimana di sini mempunyai 2 tahapan. Yang pertama yaitu analisis kinerja. Dilakukan guna mengetahui serta mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi membutuhkan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yang dimana dilakukan langkah yang dibutuhkan guna menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Mbak Esti. Soalnya yaitu apa kelebihan dan kekurangan model analisis ID. Kelebihannya yaitu mudah dipelajari dan sederhana serta sistematis. Model ini yang kita ketahui bahwa memiliki 5 komponen yang saling berkaitan dan sistematik. Yang memiliki arti model ini harus digunakan secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Istiqomah, absen 31 dari kelompok 10 kelas PGMI 6B akan menyampaikan tentang analisis model ADI serta desain model ADI. Untuk poin yang pertama yaitu analisis model ADI. Analisis adalah tahapan yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang pengembang pembelajaran. Shelton dan Sledman mengungkapkan ada 3 segmen yang harus dianalisis, yaitu yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga adalah media untuk menyampaikan bahan ajar. Menurut Fadli, langkah-langkah dalam tahapan analisis ini setidaknya yaitu yang pertama menganalisis siswa, yang kedua menentukan materi ajar, yang ketiga menentukan standar kompetensi yang akan dicapai, dan yang keempat menentukan media yang akan digunakan. Langkah analisis dapat dilakukan melalui 2 tahap yaitu analisis kinerja dan yang kedua analisis kebutuhan. Analisis kinerja dilakukan guna untuk mengetahui serta mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi membutuhkan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Dan yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu langkah yang dibutuhkan guna menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berupa karakteristik atau profil calon peserta didik, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang dirinci berdasarkan atas kebutuhan. Poin yang kedua yaitu desain model ADI. Dalam tahap desain atau perancangan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu merumuskan pembelajaran yang SMART, spesifik, measurable, applicable, realistic, dan timeless. Kemudian, menyusun teks tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya, tentukanlah strategi pembelajaran media dan yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut.
Di sini saya Desi Waladatul Nisa akan menjelaskan poin E, yaitu implementation model AD. Implementasi yaitu langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dibuat. Dalam tahap ini, semua yang sudah dikembangkan serta dipersiapkan sesuai dengan peran atau fungsinya supaya dapat diterapkan. Tujuan utama pada tahap implementasi ini yaitu sebagai langkah realisasi desain serta pengembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi. Yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Malika Nuryaya, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu evaluation model AD. Jadi sebenarnya apa sih evaluasi itu? Jadi evaluasi adalah proses yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengukur apakah sistem yang digunakan dalam pembelajaran itu sudah berhasil. Jadi evaluasi dalam model pembelajaran ADI ini untuk mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran secara keseluruhan.